Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Kita langsung mulai dari nomor 1 dan 2. Jadi di tes formatif kedua ini terkait dengan sifat-sifatnya, lebih ke ininya, gambar grafiknya. So makanya untuk dari nomor 1 gini. Y sama dengan min X kuadrat dikurang dengan 4X. Katanya, apakah parabolanya terbuka kemana, terus mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X dan titik puncaknya di bawah sumbu X. So, ini informasi yang kita harus cari. Sebenarnya kalau emang mau spesifik banget, ya semuanya dipakai. Oke, nah kalau untuk yang A, karena udah jelas banget di sini A-nya sama dengan 1, min 1 dan A-nya ini lebih kecil daripada 0, maka terbuka ke bawah. Nah, terus kemudian, apakah melalui titik 0,0? Kita coba cek. 0 sama dengan min 0 kuadrat dikurang dengan 4 kali 0, ini bernilai benar. Kalau yang A ini salah ya. Terus mempunyai sumbu simetri sejajar dan titik puncak. Oke, terkait dengan sumbu simetri dan titik puncak, ini ada hubungannya dengan yang namanya XP dan YP. Nah, XP sendiri rumusnya adalah min B per 2A, yang dimana berarti XP-nya sama dengan min dari min 4 per 2 kali min 1. Berarti XP-nya sendiri, atau si XP-nya sendiri itu adalah 4 bagi min 2 ya. Nah, kalau untuk YP-nya tinggal kita masukin aja. Min dari min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2. Berarti nilai YP-nya sendiri adalah min 4 tambah 8. Ya, benar nggak? Ya, berarti YP-nya adalah 4. So, berarti kita punya kesimpulan bahwa titik puncaknya itu ada di min 2,4. Nah, sehingga kalau misalnya soal nomor 1 ini atau si kurva Y itunya digambar, kurang lebih akan seperti ini. Titik puncaknya adalah min 2,4 ya. Min 2,4 itu ada di sini di atas. Nah, di sini. Terus gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Ini berarti nanti set. Oke, 1 2 3 4 di sini. 4 sama 0. Ya sudah, berarti kalau kita lihat ternyata sumbu simetri nih, XP-nya ini kan ini XP nih. Ya, ini adalah XP dan ini adalah YP-nya. Maka XP-nya ini bukanlah sejajar dengan sumbu X, melainkan tegak lurus. So, salah. Mempunyai titik puncak di bawah sumbu X, salah, tapi di atas. So, berarti jawaban untuk soal nomor yang 1 ini adalah yang B, ya. Nah, atau kalau enggak ya palingan gambar. Gambar. Jadi untuk menggambar yang namanya terkait dengan fungsi kuadrat itu, sebenarnya mau fungsi apapun itu sebenarnya pakai tipot sumbu X, tipot sumbu Y, kemudian kalau kita mau cari yang spesifik banget kayak misalnya untuk si fungsi kuadrat kan ada yang namanya titik puncak, ya lakukan cari itu. Tapi kalau misalnya kayak fungsi pangkat 3 itu kan kita butuh yang namanya turunan segala macam, ya. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. X sama dengan Y kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, ini kebalik. Kalau misalnya Y sama dengan AX kuadrat, maka posibilitas yang terjadi adalah kalau nggak gini ya gini. Tapi kalau misalnya X sama dengan AY kuadrat, maka posibilitasnya adalah kalau nggak gini ya gini. Gitu ya. Berarti gambar ini nanti akan terbentuklah ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Nah, jadi untuk pas dilihat nih informasi atau pertanyaan yang diminta dari antara A, B, C, dan D, maka sebenarnya dari yang D dulu ya yang paling gampang. 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Karena kalau misalnya emang dilalui titik 0,0,
maka jawabannya haruslah benar ya. Jadi kalau yang benar nih adalah sebenarnya adalah 0, untuk x-nya 0 ya. Oh enggak, kalau x-nya 0 y-nya enggak ada nih, enggak bakal ada. Nah, katanya tidak memotong sumbu x dan sumbu y. Berarti ditanya terkait dengan tipot sumbu x dan tipot sumbu y. Coba kita cari dulu. Tipot sumbu x terjadi ketika y-nya 0. Berarti x sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 4, maka x-nya 4. Artinya berarti kita punya titik potong 4,0. Berarti tidak memotong sumbu x, salah juga. Nah, tapi kalau misalnya kita cek apakah memotong sumbu y, berarti x-nya 0. Berarti x 0 sama dengan y kuadrat tambah 4, berarti min 4 sama dengan y kuadrat, maka sudah jelas sekali bahwa y-nya tidak ada yang memenuhi. Karena tidak akan mungkin hasil kuadrat itu hasilnya negatif. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak berpotongan di sumbu y. Oke, berarti nomor yang ini, nomor 2 yang C, ini bernilai benar. Jadi makanya jawabannya untuk nomor 2 adalah yang C. Dan kalau untuk mempunyai sumbu simetris sejajar dengan sumbu y, nah kalau misalnya y sama dengan x kuadrat, makanya jadi xp yang rumusnya ini dan yp-nya tinggal masukin. Berarti ini akan menjadi kebalikannya. Nah, berarti kita harus nyari yp dulu sama dengan yang rumusnya adalah min b per 2a. Berarti yp sama dengan gitu ya, min dari 0 per 2 kali 1. Berarti yp-nya 0. Nah, kalau misalnya digambar, terus atau xp-nya dulu cari ya. Berarti xp-nya adalah xp sama dengan 0 kuadrat tambah 4. Berarti xp-nya ini sama dengan 4. Nah, ini kalau digambar sebenarnya untuk terkait dengan gambar grafiknya, karena berhubung puncaknya dan tidak berpotongan terhadap sumbu y, berarti ini benar-benar pure di sebelah kanan banget ya. Untuk titik puncaknya sendiri 0,4 ya, 4,0 ya. Berarti di sini titik puncaknya nih ya kan. Terus katanya berpotongan di x sama dengan 4 alias 4,0 juga sama di sini. Berarti gambar grafik ini kalau digambar nih, gambarnya kurang lebih seperti ini doang ya. Jadi dia terbuka ke kanan. Kalau terbuka ke kiri pasti berpotongan sama sumbu y-nya. Ya, jadi ini adalah xp-nya ya. Ini adalah ini adalah yp-nya. Berarti ini adalah apa ya sebutnya? Ini xp, yp juga tetap. Ini xp, ini yp-nya. Dan kalau kita lihat ternyata yp-nya ini sejajar enggak sama sumbu y? Sejajar. Nah, terbukti ya. Nah, atau sebenarnya kalau misalnya untuk terkait dengan gambar grafik, kalau supaya biar lebih bagus lagi, sebenarnya mungkin, nah jadi untuk lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, untuk mengecek gambar ya, kan mungkin kalau kita gambar, mungkin karena agak sedikit kepletot-pletot, gambarnya nggak bagus ya, seperti yang kalian lihat sendiri, gambar saya nggak bagus ya, tapi menyerupai atau misalnya gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau tahu gambar daripada yang nomor 1 nih, sama nomor 2, coba ya, muat nggak? Nah, nih, kalau kalian perhatikan, untuk yang hijau ini adalah persamaan y sama dengan min x kuadrat ya, dikurangkan dengan 4x. Kemudian untuk yang biru ini adalah x sama dengan y kuadrat tambah 4. Coba kita perhatikan, ini adalah 4,0 sesuai ya. Di sini adalah 4,0. Kemudian untuk x-nya sendiri di sini adalah ada 0,0 sesuai ya, 0,0. Terus di sini ada min 4,0. Nah, jadi kalian tinggal nanti googling aja GeoGebra gitu. Nah, nanti kalian masuk ke menu yang grafik atau graphing calculator ya, atau kalkulator grafik. Nah, terus di sini adalah min 2,4. Dan sesuai juga kan? Kita ketemu ini adalah min 2,4 juga. Terus yang ini adalah min 4,0. Sama gitu loh. Cuman kalau emang mau tahu realnya gambar bagusnya seperti apa, kalian bisa cek itu di GeoGebra.
Oke. So, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor satunya dan soal nomor 2-nya, dan karena kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 apa namanya? Terkait dengan gambar grafik dari persamaan berikut. Dan gambar grafik persamaan Y sama dengan min X tambah 2. Nah, bagaimana? Apakah tidak saling berpotongan? Terus apakah berpotongan di sebuah titik atau berpotongan di dua titik dengan koordinat tertentu? Oke, sebenarnya ini ada dua metode pendekatan. Kalau misalnya kita mau ngecek itu berpotongan apa enggak, logikanya apa? Pasti akan ada nilai X yang sama dan nilai Y yang sama. Tapi karena berhubung di sini nilai X-nya adalah dalam bentuk kuadrat, maka yang paling gampang kan gini ya, kalau berpotongan pasti X1, Y1 ada yang X, Y-nya ada yang sama gitu ya. X, Y-nya ada yang sama karena berpotongan. So berarti bisa jadi kita pakai pendekatan X atau Y. Nah, karena berhubung kita punya X, ada X kuadratnya, sehingga kalau kita mau rubah dalam bentuk X sama dengan itu malah sulit, maka biasanya pendekatan ini kita gunakan Y1 sama dengan Y2. Sehingga jadinya min X kuadrat tambah 4 sama dengan min X tambah 2, yang kalau kita tulis jadinya min X kuadrat tambah X tambah 4 kurang 2 sama dengan 0. Berarti min X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan yang namanya min 1 untuk mempermudah ini ya. Nah, sama dengan 0. Nah, tinggal cari berapa kali berapa hasilnya min 2 ya. Terus berapa ditambah berapa hasilnya adalah min 1. Ada nggak? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah min 2 sama plus 1 ya. Ini jadinya min 2 sama plus 1. Ini juga kalau min 2 tambah plus 1 kan jawabannya min 1 ya. Ya sudah, berarti di sini ternyata ada X pembuat nolnya. Berarti X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Dan X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. So, sudah bisa dipastikan bahwa ini tidak saling berpotongan adalah sesuatu yang salah. Dan kemudian ternyata berpotongannya di dua titik. So, yang B juga salah. Nah, kemudian kalau kita lihat kan ini 2 sama min 1. Ya, berarti udah jelas banget nomor 3 ini adalah yang D. Ya. Kalau mau lebih spesifiknya lagi ya tinggal cari. Ketika X-nya atau X-nya sama dengan 2, maka untuk nilai Y-nya ya paling gampang kita ceknya ke yang persamaan nomor 2, yang min X sama min X tambah 2 tuh. Jadinya berarti min 2 ditambahkan dengan 2, maka Y-nya 0. Berarti kita peroleh titiknya adalah 2,0. Kemudian kalau X-nya sama dengan min 1, berarti Y sama dengan min 1 tambah 2, berarti Y-nya adalah 3, yang artinya berarti min 1,3. Seperti itu ya. Oke. Atau ya, tadi kan ada pendekatan lagi nih. Bagaimana cara ngeceknya? Sebenarnya tinggal masukin aja sama kayak gini, cuman bedanya adalah kalian bisa langsung cek ini untuk ngecek ini berpotongan apa enggak. Karena apa? Kita punya informasi bahwa A-nya ini adalah min 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 2. Dan kita tinggal cek pakai rumus diskriminan. B kuadrat kurang 4AC, berarti dia sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 dikalikan dengan 2, berarti D-nya sama dengan 9. Nah, syarat untuk D sendiri itu gampang. Kalau lebih besar daripada 0 ini berpotongan di dua titik. Kalau sama dengan 0, dia berpotongan di satu titik. Kalau D-nya lebih kecil daripada 0, dia tidak berpotongan sama sekali. Ketemuan aja kagak pernah ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Dan kita akan lanjut ya ke soal nomor 4.
eee, gambar grafik dari ini, nah kalau udah bentuk untuk nomor 4 ini sebenarnya bentuknya umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran, ya. Sehingga berarti x kuadrat kurang 4x tambah y kuadrat, atau gini, tambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 0. Kita punya informasi bahwa a-nya ini adalah min 4, terus kemudian b-nya adalah 0, dan c-nya adalah min 12. Nah, sekarang ditanya titik pusatnya berapa. Nah, untuk titik pusat atau a kecil biasanya ya. Jadi yang ditanya tuh a, b kecilnya itu berapa? Gampang. A-nya itu pakai min setengah A besar dan B-nya pakai min setengah B besar. Jadinya berarti min setengah dikalikan dengan min 4, min setengah kali 0. Berarti koordinat titik pusatnya adalah sebesar 2,0. Berarti sudah jelas sekali bahwa nilai yang B sama yang C ini udah pasti salah. Nah, kemudian untuk nyari R-nya itu langsung kita gunakan akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangkan dengan C. Nah, berarti R-nya sama dengan akar kuadrat dari 4 ya, 2 kuadrat tambah 0 kuadrat dikurang dengan min 12. Berarti R-nya adalah akar 16, maka bisa kita dapat R-nya 4. So, ya jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, kalau untuk mencari R sendiri, sebenarnya kalau kalian mau pakai versi melengkapi kuadrat sempurna dan membentuk persamaan umum lingkaran yang bentuknya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu diperbolehkan. Ya, nggak ada masalah. Nah, kalau untuk nomor 3 sama nomor 4 ini, kalau kalian mau gambarnya di GeoGebra juga bisa ya. Jadi kan ternyata kan nomor 3 ini mungkin ini langsung saya hapus saja ya. Atau kalau enggak udah nggak apa-apa saya timpa aja deh. Nah, karena untuk nomor 3 ini kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ya. Dimana untuk yang namanya atau berarti mau nggak mau dihapus saja deh ya. Soal nomor 3-nya, jawaban nomor 3-nya ini. Nah, oke. Atau ini aja cukup nggak apa-apa. Nah, untuk yang merah ya, ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang y sama dengan min x kuadrat tambah 4. Nah, jadi sebenarnya y sama dengan min x kuadrat tambah 4 ini adalah min x kuadrat yang dinaikkan 4 satuan. Kemudian yang oranye itu adalah gambar grafik daripada y sama dengan min x tambah 2. Nah, kalau misalnya di sini kan ada 2 titik potong ya, jelas sekali. Ini adalah titik potongnya 2,0 ketika x-nya 2, y-nya 0. Dan kemudian di titik yang kedua ini adalah min 1,3. Sesuai tidak? Ya, sesuai. Nah, sedangkan untuk soal nomor 4 ya, terkait dengan persamaan lingkaran pun sebenarnya bisa kita gambar. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Berarti mungkin lebih enaknya lagi ini ditaruh sini aja kali ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari persamaan ini persamaan dari x kuadrat dikurang 4x tambah y kuadrat sama dengan 12. Nah, kalau kita lihat pusat jari-jarinya itu ada jatuhnya di sini. Ya. Dengan jari-jari dari sini ke sini 4, ya kan? Dari sini ke sini ini adalah 4 juga, ya kan? 2 ke 6 itu kan 4 langkah. Terus dari 0 ke min 4 itu juga 4 langkah. Terus dari 2 ke min 2 ini juga 4 langkah. Dan titik pusatnya itu di sini. Yang dimana titik pusatnya adalah 2,0. Terus juga kita punya informasi jari-jarinya adalah 4. Ya. Oke, so itu untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Tapi takutnya kalau ketika nanti pas UAS kan nggak boleh pakai GeoGebra. So kalian harus ingat banget dasar dari konsep dasarnya ya. Bagaimana cara menentukan titik pusat lingkaran, terus habis itu terkait dengan jari-jari lingkaran juga bagaimana ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, x kuadrat
per 9 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 adalah persamaan elips. Oke, ini gampang terus sebenarnya, cuman emang karena berhubung ini bukan, kalau mungkin yang KTSP mungkin ini materi yang sangat apa ya? Oh, nggak familiar, kecuali kalau untuk di Kurtilas dan diajarin mungkin akan menjadi familiar. Jadi untuk persamaan elips pada umumnya itu adalah kurang lebih seperti ini. X kurang A kuadrat, X kurang P kuadrat atau X kurang H kuadrat boleh terserah, per A kuadrat tambah Y dikurangkan dengan Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, kalau udah ya. Nah, di mana P sama Q ini adalah pusat daripada si elips. Nah, berarti bisa kita katakan dari sini kita punya informasi apa dari X kuadrat. X kuadrat per 9 ditambah dengan Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita punya informasi yang pertama adalah, yaitu adalah P-nya, P, Q-nya ini adalah 0,0. Karena apa? X kurang 0 kuadrat, Y kurang 0 kuadrat. Nah, karena nggak ada min kuadratnya kayak gini, maka ini udah jelas banget titik pusat elipsnya ada di 0,0. Maka B sama D ini udah pasti salah. Nah, kemudian informasi yang kedua yang kita punya adalah seperti ini. Karena kan elips itu kan sebenarnya bentuknya kayak lingkaran tapi agak sedikit lonjong. Dan dimana pasti ada ujung-ujungnya, nggak mungkin nggak ada. Nah, berarti sebenarnya untuk si XP-nya ini atau si titik puncak ini, karena berhubung udah jelas banget ya bahwa kalau digambarkan ini 0,0 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari nilai A-nya sendiri ya. Nah, nilai A-nya sendiri nih, coba A kuadrat sama dengan 9, berarti A-nya adalah plus minus 3. Dan kemudian B-nya ini B kuadrat sama dengan 4, berarti B-nya adalah plus minus 2. Nah, karena berhubung B-nya ini ketemu atau yang 4 ini ketemu di sumbu Y, maka di sini nanti akan terbentuklah yang namanya titik puncak 3,0 ataupun min 3,0. Sedangkan kalau di sini berarti 0,2 atau 0,-2. Ya sudah, kalau emang kita gambar, kita plot aja misalkan, set, berarti 0,3,0, 1, 2, 3 di sini nih, plus 1, 2, 3 di sini, kemudian 1, 2, 0, kebalik. Ini 2 aja ya, 0,2, terus 0,-2. Terus 1, 2, 3 jadinya berarti 3,0. Dan 1, 2, 3 berarti ini min 3,0. Sehingga kalau digambar ini rada gepeng ya, rada gepeng dan kurang lebih bentuknya tuh kurang lebih seperti ini nanti ya. Elips tuh atau yang beginilah bentuknya, set. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ke sini, itu panjangnya berapa? Panjangnya 6. Kemudian dari atas ke bawah sini, itu ukurannya 4. Nah, makanya jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang A ya. Sumbu panjangnya adalah 6 dan sumbu pendeknya adalah 4. Nah, atau kalau misalnya kalian mau cari apa namanya? Sebenarnya dari informasi di sini juga, kalau misalnya kita mau lebih deskripsi lagi, di sini kan berarti A-nya ini ya, atau mungkin A kuadrat ya. Nah, kalau misalnya A kuadrat itu lebih besar daripada B kuadrat, sebenarnya ini adalah elips yang horizontal ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mau cari ukuran sumbu panjang, apa namanya, atau panjang mayor ya, panjang sumbu mayornya itu adalah
Karena berhubung horizontal nih berarti yang mayor adalah yang A-nya ya. Berarti 2A, sedangkan untuk yang panjang sumbu minornya itu sama dengan 2B. So, bisa kita jawab sebenarnya 2A, berarti sebenarnya nih 2 kali A yang jawabannya bisa 3 sama min 6 kan. Ya, tapi namanya karena panjang ya berarti mau kayak gimana pun ini jawabannya adalah sesuatu yang bernilai positif. Oke. So, sebenarnya dari gambar sini udah kelihatan ya. Nah, kemudian di sini biasanya ada yang namanya nilai C. Nah, nilai C ini karena berhubung A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat dan karena kita mau positif, berarti tetap yang lebih besar dikurangkan dengan yang lebih kecil. Berarti C-nya sama dengan akar kuadrat dari 9 dikurang 4, maka C-nya adalah akar 5. Nah, jadi ini C-nya digambar di mana? Jadi kalau misalnya udah gambarnya begini, berarti titik fokusnya atau titik ininya ada di sini sama di sini, ya. Jadi jawabannya adalah ini akar 5,0 sama min akar 5,0. Itu adalah terkait dengan atau mungkin biar lebih ininya lagi, ini akan ada dua jawaban ya, terutama untuk titik fokus, atau langsung aja ya, titik fokusnya itu sebenarnya bisa kita formulakan dengan rumus yang namanya XP plus minus C terus koma YP. Tapi kalau misalnya dia vertikal berarti XP, Y plus minus C ya. Jadi mungkin kalau kalian mau cari rumusnya kalian bisa cari itu di Google ya. I think terkait dengan persamaan elips itu lengkap banget. Cuman kalau di tes formatif yang ini itu cuman membahas terkait dengan gambar grafik dari si elipsnya sendiri ya. Nah, oke. So, untuk soal nomor 6-nya, jawabannya nomor 6 ini mungkin saya akan hapus terlebih dahulu. Tapi nanti pasti nomor 6 sama nomor 7 ini akan kita compare berdasarkan gambar grafik di GeoGebra ya. Ada kok untuk terkait dengan hiperbola sama parabola, elips itu juga bisa digambar. Nah, kalau ini terkait dengan persamaan hiperbola itu bentuknya seperti ini. X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dimana apa namanya? Nah, dimana P, Q ini adalah pusat hiperbola juga ya. Jadi bedanya adalah kalau misalnya versi plus itu akan membentuk elips, tapi kalau versi minus ini akan membentuk yang namanya hiperbola. Nah, jadi kalau dari soal yang ada X kuadrat kurang 9 dikurang dengan Y kuadrat kurang per 4 sama dengan 1, sudah jelas bisa kita dapat informasi yang pertama adalah P, Q-nya adalah 0,0 alias titik pusatnya adalah 0,0. Maka jawabannya ini udah pasti salah. Nah, terus kemudian yang kedua itu sama kayak yang elips ya. Sama dengan yang elips, cuman bedanya adalah kalau A kuadrat sama dengan 9 berarti A-nya sama dengan plus minus 3, dan kalau B kuadratnya sama dengan 4 berarti B-nya adalah plus minus 2. So, apa yang terjadi? Kalau misalnya ini kita gambar, beda. Kalau misalnya versi plus dia nanti bentuknya dari sini dia nyatu, tapi kalau hiperbola dia misah, dia terbukanya ke arah yang berlawanan. So kalau misalnya ini saya gambar min 3,0 di sini ya. Terus 1 2 3 di sini adalah 3,0. Kemudian 1 2 ini adalah 2,0 0,2. Terus kemudian 1 2 3 ini adalah 0,-2, dan karena berhubung ya lebih besar nilainya yang di sumbu X, maka gambar grafiknya akan kurang lebih seperti ini. Set set gitu ya. Nah, mirip ya kalau misalnya kayak tadi, kalau untuk kalau elips kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau hiperbola itu cuman tinggal versi begininya aja. Nah, jadi gitu. Karena berhubung seperti ini alias A-nya lebih gede daripada si B-nya ya. Atau mungkin kita bikin informasi bahwa
mutlak A lebih besar daripada mutlak B, maka sumbu X-nya ini akan menjadi sumbu utamanya, sedangkan untuk sumbu Y-nya ini akan menjadi yang namanya sumbu sekawan. Kurang lebih seperti itu. Ya sudah, berarti sumbu utama sumbu X oke, ini benar. Maka jawabannya yang B. Nah, untuk kayak titik puncak ya udah jelas banget ya. Karena ini A lebih besar ini sumbu X-nya ini juga. Terus yang kedua juga kita bisa punya informasi bahwa hiperbolanya ini adalah hiperbola yang bentuknya horizontal. Kalau horizontal otomatis bukannya ke kiri sama ke kanan, bukan ke atas ataupun ke bawah, ya. Nah, terus untuk persamaan garis asimptotnya sendiri untuk untuk yang nomor 3 terkait dengan persamaan asimptot ya. Persamaan garis asimptotnya sendiri itu memenuhi persamaan Y sama dengan plus minus B per AX. Jadi Y sama dengan plus minus B-nya adalah 2 per 3X. Jadinya berarti ada dua kemungkinan, Y sama dengan 2 per 3X, atau yang kedua adalah Y sama dengan min 2 per 3X. Seperti itu. Nah, jadi kalau digambar tuh nanti gambarnya begini asimptotnya tuh. Set, nanti ketemu begini sama ketemu begini, ini adalah persamaan asimptot ya. Nah, atau kalau enggak saya kotakin warna merah, kemudian di sini saya gambar warna merah. Nah, ini namanya adalah persamaan asimptotnya. Sebenarnya sama, cuman bedanya apa? Kalau ini versi yang positif, yang ini adalah versi yang negatif. Nah, oke. Berarti kan nomor 6 sama nomor 7 nih terkait dengan elips sama parabola ini sebenarnya adalah salah satu materi di bagian irisan kerucut. Jadi irisan kerucut itu bisa membentuk parabola, bisa membentuk hiperbola, bisa membentuk elips, ya. Dan di mana rumusnya kalian bisa search itu, cari yang versi paling lengkapnya yang mana dan yang mudah dipahami yang mana, ya. Karena kalau emang misalnya untuk di modulnya sendiri ini, setahu saya kayaknya nggak ada spesifiknya terkait dengan yang namanya si spesifik rumusnya tuh dapat dari mana segala macam ya. So berarti kita harus cari tambahan sendiri. Nah, kalau misalnya dari nomor 6 sama nomor 7 nih, kalau kita compare dengan gambarnya, atau mungkin boleh dulu saya tambahin dulu ya. Y sama dengan 3 per 2 2 per 3 ya, 2 per 3 Y sama dengan min 2 per 3X. Oke. Nah, jadi untuk yang ini sebenarnya ini nggak persis nempel banget ya. Jadi kalau misalnya kita compare, nah gambar aslinya tuh sebenarnya seperti ini. Yang dimana yang warna abu-abu ini adalah persamaan hiperbolanya, ya. Ini adalah persamaan hiperbola yang bentuknya adalah x kuadrat per 9 ditambahkan dengan y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian kalau untuk yang hijau ini terkait dengan persamaan hiperbolanya yang x kuadrat per 9 dikurangkan dengan y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan kemudian untuk yang merah sama yang biru, untuk yang merah ini adalah y sama dengan min 2 per 3x. Dan untuk yang biru adalah y sama dengan 2 per 3x. Nah, jadi kalau misalnya ini ini adalah yang namanya asimptotnya, asimptot garisnya. Nah, tapi kalau misalnya gambar bentuknya hiperbolanya seperti ini, kurang lebih seperti ini, nanti untuk si asimptotnya nanti bentuknya begini. Tuh, dia lebih manjang ke atas. Kalau ini kan lebih manjang ke samping, seperti itu. Jadi kalau untuk terkait dengan gambar, kalian boleh otak-atik di GeoGebranya bisa sekira-kiranya angkanya berapa. Yang pasti kalau persamaan elips dan persamaan hiperbola itu harus harus sama dengan 1. Jadi yang kalian bisa otak-atik itu adalah nilai P, Q, A sama B-nya saja, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke,
Kita hapus untuk nomor 6 dan 7-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, 10 ya. Menjadi 3 soal terakhir untuk tes formatif kedua ya di modul 1. Karena di modul 1 hanya ada 2 tes formatif ya. Oke, nomor 8. Persamaan sumbu simetri grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 6. Ya sudah, ini gampang sekali. Untuk mencari persamaan sumbu simetri ya berarti karena Y sama dengan X kuadrat min 6X yang artinya berarti A-nya 1, terus B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 0. Dan untuk mencari sumbu simetri itu adalah XP sama dengan min B per 2A. Karena Y sama dengan ya. Kalau X sama dengan dibalik, YP-nya yang dapat min B per 2A. Jadi XP-nya adalah min dari min 6 per 2 kali 1. Berarti XP-nya kita ketemu adalah 3. Berarti kalau ini kita gambar ya, kalau ini kita gambar sebenarnya X kuadrat kurang 6X itu pasti melewati titik 0,0. Atau gini, untuk apa namanya, yang pertama tipot sumbu X berarti Y-nya 0, berarti X kuadrat kurang 6X sama dengan 0, berarti X dikalikan dengan X kurang 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, dan kedua X sama dengan 6. Terus kemudian tipot sumbu Y adalah X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 adalah Y-nya 0. Berarti kurang lebih kalau digambar ya, ini gambar sketsa aja, dan pasti ini terbuka ke atas ya. Karena A-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Oke, berarti titiknya adalah 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan di sini 6,0-nya dan 0,0-nya di sini. Berarti gambarnya itu kurang lebih akan menjadi seperti ini ya, si fungsi kuadratnya. Set. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya kita gambar, kira-kira yang ini jadinya Y sama dengan 3 atau X sama dengan 3? Ya, jawabannya ini udah jelas banget yang D. Karena kalau misalnya yang Y sama dengan 3 itu kalau digambar begini. Ya, Y sama dengan 3 tuh begini. Dengan di sininya adalah 3. Dan kemudian kalau misalnya X sama dengan 3 itu begini. Nah, kalau Y sama dengan 3X, gambarnya gimana? Gambarnya begini. Ya, Y sama dengan 3X. Dan kemudian untuk X sama dengan 3Y atau Y sama dengan sepertiga X ya berarti begini gambarnya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini untuk Y sama dengan sepertiga X. Nah, karena apa? Untuk sumbu simetri di atau ini apa namanya di fungsi kuadrat itu untuk persamaan garis di titik puncaknya itu ya harus kasih tahu misalnya bergradien berapa, baru kita dapat informasi untuk garis lurusnya. Tapi kalau cuman sekedar persamaan sumbu simetri ya langsung aja cari sumbu simetrinya berapa, ketemu jawabannya 3, ya udah itulah jawabannya ya. Jadi itu untuk soal nomor 8. Soal untuk nomor 9. Oke, soal nomor 9, koordinat titik puncak dari ini. Ya udah, gampang ini. Berarti nomor 9 kita punya informasi A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4. Dan karena ini kebalik versinya, bukan Y sama dengan, maka yang kita cari adalah YP-nya dulu dengan rumus min B per 2A. Berarti YP-nya sama dengan min 4 per 2 kali 1. Berarti YP-nya adalah min 2. Nah, kalau udah, berarti ini jawabannya nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C. Ini mau jelas banget ya, yang C ya jawabannya. Karena kan kalau koordinat tetap X, Y. Jadi karena berhubung Y-nya sama dengan min 2, ya jawabannya yang C kan. Nah, kalau emang mau lebih spesifik lagi ya berarti XP-nya adalah min 2 kuadrat ditambah dengan 4 kali min 2 ditambahkan dengan 4. Berarti XP-nya adalah 4 dikurang 8 ditambahkan 4, maka XP-nya sama dengan 0. Berarti titik puncaknya di sini adalah 0, min 2. Nah, pas kan ya, sesuai dengan pilihan gandanya jawabannya C.
Dan kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal nomor 10, koordinat titik pusat dari ini. Oh, ini persamaan lingkaran kan? Berarti x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan 4y dikurang dengan 20 sama dengan 0. Kita punya informasi A-nya 0, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 20. Tapi ditanya koordinat titik pusatnya aja. A, B-nya ini berapa? Dengan menggunakan rumus setengah A, min setengah B, sehingga mendapatkan setengah kali 0 di koma min setengah dikalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh bahwa jawabannya adalah 0, min 2. Maka jawabannya untuk nomor 10 adalah yang B. Ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif tes formatif untuk di modul 1. Dan kita akan lanjut di tes formatif berikutnya untuk modul berikutnya ya. So, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share jika bermanfaat. So, dan thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada yang tidak paham atau mungkin ada koreksiannya, langsung aja di chat di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.